Assalamualaikum Dokter Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan. Waduh, mabruk atas miladnya yang ke-25 Mercy ya. Tapi banyak pendengar yang ingin tahu bagaimana perjalanan Mercy selama 25 tahun, lebih-lebih kesempatan terakhir tak banyak orang mendapat kesempatan ketika membantu langsung touch kepada masyarakat di Gaza. Mungkin Dokter Ben ingin memberitahu dulu tentang Mercy dan 25 tahunnya, dan kita berlanjut dengan keadaan di Gaza dan puluhan relawan yang pulang pergi ditugaskan Mercy untuk ke sana. Silakan Dokter Ben. Terima kasih Pak Ihsan. Bahwa 25 tahun ini Pak Ihsan perjalanan yang cukup panjang. Kalau perkawinan perak namanya ini. Dari tahun 99 sampai dengan sekarang ini, ya kita sudah berkontribusi untuk Ibu Pertiwi ini Pak Ihsan. Di segala macam kancah bencana alam akibat manusia, konflik dan sebagainya Pak Ihsan. Maka Allah yarham Dr. Yusri Rizal itu mengambil satu inisiatif yang luar biasa. Saya pikir ketika teman-teman Mercy itu mencoba merambah di Afghanistan Pak Ihsan. Dari Afghanistan kita juga ke Irak, ke Kashmir, ke Lebanon, dan terakhir ke Palestina Pak Ihsan. Ke Myanmar, Palestina. Dan ini semua adalah kontribusi yang tidak bisa kita pungkiri bahwa ini adalah berkah bantuan daripada donatur, daripada mitra-mitra Mercy, pada relawan yang sudah memberikan atensi yang sangat luar biasa lah, rangka untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Mercy dalam rangka untuk memberikan kontribusi bagi kemanusiaan Pak Ihsan. Maka dalam usia 25 tahun ini saya pikir usia yang sangat matang Pak Ihsan, dengan berbagai macam pergolakan dan turbulensi yang dihadapi oleh Mercy, baik yang normal maupun sampai yang tidak normal. Misalnya sampai dipanggil oleh polisi, kita juga pernah mengalami itu Pak Ihsan. Tapi dinamika inilah Pak Ihsan yang membuat kita solid, kuat, dan kita punya visi yang jelas ke depan Pak Ihsan. Maka seperti Pak Ihsan katakan tadi itu, bahwa Palestina merupakan satu impian bersama kita Pak Ihsan. Jadi kita punya cita-cita besar dengan almarhum dulu, bahwa bagaimanapun juga kita harus bertahan di Palestina secara permanen Pak Ihsan. Kalau misalnya bencana lain kan itu kan tergantung bencana Pak Ihsan. Bencana apakah itu longsor macam. Tapi pertanyaan kalau nggak ada bencana, apakah kita diam? Nah, maka ada dua negara yang menjadi fokus utama kita Pak Ihsan. Pertama adalah Palestina, yang kedua adalah Afghanistan Pak Ihsan. Nah, kita dengan mitra-mitra kita sudah kita berkomunikasi untuk bangun juga Afghanistan, karena kita ketahui bahwa Emirat Afghanistan ini juga tidak kalah penting, dan itu merupakan start awal kita Pak Ihsan. Pertama kita ekspedisi ke negeri Afghanistan Pak Ihsan. Ya, kita ingat relawan awal Mercy ke Afghanistan, macam sabung nyawa menghadapi perang yang baru terbuka oleh mancanegara waktu itu ya. Panjang kisahnya dari berbagai perjalanan Mercy ini. Misi apa yang paling membuat menguras tenaga dari misi Medical Emergency Rescue Committee ini, Dr. Ben? Misi yang paling menguras tenaga dan itu butuh nafas panjang, itu adalah di Palestina. Palestina adalah misi yang impossible. Dari awal kita bangun rumah sakit ini, semua orang bilang ini program impossible. Artinya nggak ada orang yang memberikan satu penilaian yang positif, yang bersemangat untuk Palestina. Jadi kita tahulah bagaimana blokade kiri kanan atas bawah Pak Ihsan oleh Israel. Tapi saya yakin dengan kami melihat semangat surah Muhammad ayat 7 Pak Ihsan. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang yang beriman, jika kamu bantu agama Allah, Allah akan bantu kamu, akan meneguhkan kamu. Jadi Pak Ihsan, dengan semangat itulah kita melangkah Pak Ihsan. Jadi memang tantangan ada, tapi itu adalah sebagai pembelajaran lah. Kita kata pepatah Melayu Pak Ihsan, ombak yang besar itu melahirkan nahkoda yang cakap Pak Ihsan. Jadi dinamika itu Pak Ihsan yang bikin kita ini melihat bahwa semua arah intervensi Tuhan itu luar biasa Pak Ihsan. Jadi bagaimana tekat itu Pak Ihsan. Artinya seakan Allah mengatakan ini, kamu berusaha, ujungnya itu aku yang akan tentukan Pak Ihsan. Itu kalimat Dokter Yos yang sering diungkap itu. Dan apa yang sedang diusahakan sekarang ini ketika
itu saya lihat dalam sosial media Mercy itu hancur di sekitar Rumah Sakit Indonesia. Hanya sebuah Rumah Sakit Indonesia yang berdiri di tengah puing-puing. Tidak jauh dari Asdod, 2 kilometer kalau tidak salah itu. Apa yang terjadi sekarang di Rumah Sakit Indonesia yang sedang masih berjalankah atau yang perlu diketahui oleh pendengar Radio Silaturahim di mana mereka bagian dari donatur atau supporter rumah sakit itu sendiri di masa-masa lalu, Dok? Iya Pak Ihsan, jadi kalau saya mengalir air mata Pak Ihsan melihat bagaimana kehancuran, tapi rumah sakit ini masih tegak kokoh Pak Ihsan. Seakan-akan rumah sakit itu berbicara bahwa kami selalu bersama Anda, rakyat Indonesia selalu bersama warga Gaza. Tapi kalau secara lahiriah Pak Ihsan, secara lahiriah, ini ada juga kita harus menghargai juga namanya upaya atau usaha dari Bu Retno ya maksudnya Menteri Luar Negeri kita. Menteri Luar Negeri, dan saat pembicaraan saya waktu demonstrasi di Monas Pak Ihsan, beliau mengatakan pada saya Pak memberikan koordinat rumah sakit Indonesia kepada Israel melempar agar rumah sakit tidak dibom. Jadi kita menghargailah upaya Bu Menlu ini ya. Jadi bisa jadi Bu Menteri, jadi rumah sakit juga terhindar Pak Ihsan. Bisa juga karena pertimbangan itu yang disampaikan memang ini adalah doa kita bersama Pak Ihsan. Rumah sakit ini adalah rumah sakit dana yang halal, yang rata-rata paling baik itu orang Islam. Bawah itu ketulusan masyarakat membantu itu, bahwa dengan keterbatasan mereka bantu Palestina melalui Mercy sampai keberkahan itu Pak Ihsan, berkah. Jadi rumah sakit kita masih eksis, masih bisa berfungsi pada hari ini Pak Ihsan, tidak lepas dari sumber-sumber dana yang halal Pak Ihsan, dari doa-doa. Jadi payung Pak Ihsan, payung. Masya Allah. Nah, apa akan dilakukan oleh rumah sakit oleh Mercy terhadap rumah sakit Indonesia, dan tentu rumah sakit Indonesia ini dikelola oleh Ministry Kesehatan dari Palestina sekarang ini. Kolaborasi apa yang sedang dilakukan dokter di sana? Ya bisa, tadi malam kita Zoom dengan teman-teman di sana tuh, banyak permintaan mendesak yang mereka sampaikan kepada kami ya. Dan kita semua mengasisi bahwa awalnya kita berpikir Pak Ihsan senjata permanen baru kita akan turun tim, tapi setelah kita diskusi panjang lebar sama dokter yang bertugas di sana, sama Dokter Danipur, Dokter Erlina, Dokter Laras, Dokter Maya, Pak Ihsan. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa kita tidak menunggu Pak Ihsan, kita tidak menunggu senjata permanen, tapi mulai sekarang lakukanlah. Maka permintaan kami kepada teman-teman sana, lakukanlah apa yang bisa kita lakukan, yang kalian bisa lakukan. Bisa mereka minta untuk solar panel Pak Ihsan, kemudian meratakan gundukan tanah, buat pagar, kemudian alam bius segala macam. Saya katakan bahwa lakukanlah apa yang bisa kita lakukan, kalian lakukan. Jadi kita akan mensupport apapun Pak Ihsan, karena kita menunggu senjata permanen yang kita nggak tahu pasti kapan Pak Ihsan. Jadi semalam sampai kesimpulan yang teman-teman bahwa lakukanlah bersama Dr. Danipur, buatlah MOU sama mereka sehingga mereka itu bisa merasakan manfaat dalam waktu-waktu yang sempit Pak Ihsan. Karena NGO Jordan pun mereka akan meng-hire kamar renov lantai 1 Pak Ihsan. Bisa katakan bahwa boleh melakukan apapun, siapapun NGO yang ingin bantu. Tapi ingat, jangan sampai menggantikan nama-nama yang ada di situ Pak Ihsan. Yang di ruangan jangan sampai digantikan. Kalau mereka menamakan punya mereka, ya terserah mereka, itu nggak ada masalah Pak Ihsan. Tapi sampai mengganti. Itu yang kita akan lakukan Pak Ihsan. Di samping kita akan mengirim terus bergelombang dokter Pak Ihsan, kita akan merenov apa yang bisa dilakukan Pak Ihsan. Apa yang bisa dilakukan. Sudah berapa dokter bergelombang yang dikirim ke sana dari Mercy selama 10 bulan lebih ini, Dok? Gabungan antara nakes sama nakes ya Pak ya. Ada dokter, ada perawat, sekitar 34 orang Pak Ihsan. Dari 34 orang Pak Ihsan, 9 orang diganti Pak Ihsan. Oh, gitu. 9 orang diganti. Artinya mereka tuh luar biasa. Nah sekarang Dokter Erlina itu dokter ahli bedah plastik Pak Ihsan, dan rekonstruksi wajah, itu satu-satunya dokter di Gaza Utara. Cuma di seluruh Gaza ada 2 dokter yang bedah plastik Pak Ihsan. Satu di Asifa, satu di
di rumah sakit kita. Dia mau Pisang. merekonstruksi luka-luka tuh Pak Isar, kalau saya sudah awut-awutan tuh di Masya Masya Allah Pak Isar. Masya Allah, Masya Allah. Ya, Dokter Ben, pendengar, ini sudah banyak yang menanyakan nih. Kalau mau berdonasi, gimana cara dan sudah berapa donasi yang terkumpul, sudah berapa yang diperlukan? Kalau diperlukan pasti tak terbatas, saya paham ini ya. Mungkin ratusan miliar diperlukan. Bagaimana Dok menyampaikan kepada pendengar Rahasil yang pagi ini menanyakan tentang Rumah Sakit Indonesia dan kemana mereka akan berdonasi, Dok? Silakan Dok. Ya, pada pendengar Radio Rahasil yang setia, yang Masya Allah dari awal sampai dengan hari tetap loyal, tetap luar biasa lah yang kontribusi yang dilakukan, maka bisa buka web Mercy atau di medsos ya, apakah IG atau YouTube Mercy, itu tercantum nomor rekening. Dan memang kita membutuhkan banyak, sangat butuh banyak, dan kita itu menghandle Palestina itu enggak dalam waktu singkat sampai terus semasa mereka belum merdeka, semasa mereka belum mandiri Pak Isan, kita akan tetap berkontribusi untuk Palestina. Sebab itu pada pendengar Radio Rahasil tetap semangat ya, walaupun memang kadang-kadang kita dengan kesibukan kita, persoalan internal domestik negara kita atau rumah tangga kita, itu kadang-kadang sampai melemahkan komitmen semangat kita untuk membantu Palestina. Insya Allah. Terima kasih Dok, pendengar bisa mengunjungi berbagai medsos Medical Emergency Rescue Committee. Pesan terakhir Dokter sebelum kami tutup bincang kita 10 menit bersama Presidium Medical Emergency Rescue Committee. Silakan Dok. Ya, pesan saya kepada pendengar Radio Rahasil, semangat terus. Kemudian terus berdoa, jangan pernah lupa, dan setiap setelah habis sholat berdoa, kita doakan sampai membuat kita juga buat saudara kita yang ada di Palestina, doakan mereka sehingga mereka kuat, mereka menang, dan doakan juga untuk kehancuran Zionis. Insyaallah. Terima kasih Dr. Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.